Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 1 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Terima kasih telah mengklik channel ini. Sabila Anissa. Simak terus penjelasan Bunda sampai akhir, oke? Ada gambar nih teman-teman. Kira-kira gambar ini sedang apa ya? Ayo dijawab sama-sama. Benar banget, di gambar ini ada seorang anak sedang menggunakan komputer. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar teman-teman semua mampu mendeskripsikan macam-macam peralatan teknologi informasi dan komunikasi serta fungsinya. Nah, yuk untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita latihan dulu. Sebutkan sama-sama ya nama dan kegunaannya. Yuk kita mulai dari pojok kiri. Apakah nama alat ini? Nah, benar banget, nama alat ini adalah komputer. Kalau yang sebelah kanan namanya laptop. Betul. Komputer dan laptop sama-sama berguna untuk memudahkan kita agar kita dapat lebih mudah dalam mengetik, mencari informasi, dan hal-hal positif lainnya. Nah, kalau yang kiri bawah ini namanya apa ya? Ini namanya adalah scanner. Kalau yang kanan bawah namanya? Betul banget, namanya printer. Kita bahas satu-satu ya. Stay tune, jangan di-skip, disimak baik-baik. Yuk kita lebih mengenal komputer. Apa ya kegunaan komputer? Jadi, salah satu kegunaan komputer adalah untuk membuat pekerjaan dan hidup kita menjadi lebih mudah. Nah, ini ceritanya ada yang menggunakan laptop. Nah, ini juga ada contoh komputer. Ini juga ada contoh komputer. Selanjutnya, yuk kita mengenal jenis komputer. Kita masuk di bab 2 ya teman-teman. Silahkan dibuka halaman 20. Sambil menyimak video ini, teman-teman sambil dilihat juga halaman 20. Nah, di sini ada beberapa jenis komputer. Yang pertama disebut komputer meja atau desktop komputer. Kenapa disebut komputer meja? Iya, karena ditaruhnya di meja dan ini tidak bisa dibawa kemana-mana dengan mudah. Selanjutnya, ada komputer jinjing yang disebut laptop. Kenapa disebut komputer jinjing? Ya, karena komputer yang versi ini lebih mudah dibawa kemana-mana dibanding komputer meja atau desktop komputer. Yang terakhir, ada juga nih yang mirip dengan komputer jinjing tapi ukurannya lebih kecil, yang disebut notebook. Komputer terdiri atas 3 bagian. 1. Perangkat keras atau hardware. 2. Perangkat lunak atau software. 3. Pengguna atau user atau brainware. Yuk kita bahas satu persatu. Kita akan mulai bahas dari perangkat keras atau dalam bahasa Inggris disebut juga hardware. Ada 9 perangkat keras, diantaranya CPU, monitor atau layar, keyboard atau papan ketik, mouse, CD atau compact disc, USB flash drive, speaker atau pengeras suara, scanner, dan yang terakhir printer atau pencetak. Nah, dari ke-9 ini, yuk kita bahas satu persatu. Disimak sampai akhir ya. Oh iya, materi ini juga telah sedikit kita bahas pada pembelajaran di LKS. Walaupun begitu, teman-teman harus tetap menyimak sampai akhir biar makin paham. Oke semuanya? Yuk kita bahas satu persatu. Komponen paling penting yang ada dalam komputer, yang pertama adalah CPU.
Tulisannya CPU, tapi dibaca CPU atau CPU. Nah, CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. Diingat lagi ya, CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. Nah, ini dia nih CPU ini. Ukurannya tidak terlalu besar dan CPU ini berada di dalam badan komputer. Nah, CPU diletakkan di dalam badan komputer. CPU bekerja sebagai atau seperti otak manusia. Jadi kalau otak manusia kan otak gitu ya. Nah, otak komputer disebut juga CPU karena bekerjanya seperti otak manusia gitu. CPU berpikir untuk melaksanakan perintah dari kita nih, dari user yang sedang menggunakan komputer. Sampai sini teman-teman paham apa itu CPU? Harus paham ya, disimak lagi videonya. Lanjut, kita ke nomor 2. Nah, ini dia nih. Ada monitor atau layar. Ini dia nih ya, monitor atau layar. Monitor berbentuk seperti layar televisi. Monitor berguna untuk menampilkan gambar dan tulisan. Jadi, ketika teman-teman mengetik atau menggambar di komputer atau di laptop, nanti akan muncul gambarnya di monitor kalian. Yang ketiga, ada keyboard atau papan ketik. Nah, ini dia nih. Keyboard. Tulisannya keyboard, tapi ya bacanya keyboard ya, teman-teman. Nah, ini dia nih keyboard. Keyboard berfungsi untuk mengetik huruf dan angka, karena di dalam keyboard ini sangat lengkap huruf, angka, dan simbol-simbol lain. Huruf atau angka yang kita ketik, seperti yang tadi Bunda bilang, akan muncul di monitor atau di layar kalian. Yang keempat adalah mouse. Mouse bukannya tikus ya, Bun? Ya, secara harfiah atau secara ditranslate ya, itu diterjemahkan, mouse itu artinya tikus. Tapi dalam komputer tidak diartikan seperti tikus ya semuanya. Tapi mouse itu berguna untuk penunjuk, jadi sebagai alat penunjuk. Kenapa sih bisa disebut mouse? Ya karena ini kan bentuknya kecil, terus dia ada buntut kabel ya gitu kan, jadi seakan-akan seperti tikus. Tapi sekarang juga udah banyak loh mouse yang nggak pakai kabel, tapi tetap disebutnya mouse. Lanjut ya ke nomor 5. Nomor 5 ada CD atau compact disc. CD tulisannya CD ya, tapi dibacanya CD. Nah, di sebelah kiri ini yang kotak ini ya, ini ada CD drive atau CD room. Ini tempat untuk memasukkan CD kalian. Apakah teman-teman punya CD di rumah? CD film atau CD musik atau apapun? Apakah punya? Nah, ini dia nih contoh CD-nya. CD berupa lingkaran, CD berlubang di bagian tengahnya. CD berguna untuk menyimpan data. Contohnya itu tadi, bisa menyimpan data kalian, film, atau aplikasi atau program, dan juga suara-suara atau musik. Lanjut ya. Nomor 6. Ada USB flash drive yang berguna untuk menyimpan data. Ini juga bisa disebut flash disk ya. Apakah teman-teman punya USB flash drive di rumah? Secara fungsi, USB flash drive sama seperti CD atau compact disk, sama-sama menyimpan data. Nah, tapi flash disk ini atau flash drive bisa menyimpan data dengan kapasitas lebih besar dibanding CD. Tuh. Di sini paham? Oke, lanjut ya ke nomor 7. Di nomor 7 ini ada scan untuk menyalin dokumen atau gambar. Cara kerja scanner sama seperti mesin fotokopi. Jadi nanti kertasnya dimasukkan ke dalam sinar yang biru ini, terus ditutup dan itu bisa nge-scan kayak gitu. Jadi bisa cara kerjanya sama seperti mesin fotokopi, bisa menggandakan, menyalin dan menggandakan. Jadi bisa ada data lain gitu. Kita lanjut ya, di nomor 8 ada printer atau pencetak. Printer berguna untuk mencetak tulisan dan gambar teman-teman. Ini mirip dengan scanner yang tadi, tapi berbeda alat ya. Kalau printer, kita bisa mencetak tulisan dan gambar. Nah, kalau scanner, kita harus memasukkan dulu kertas yang salinannya gitu. Nah,
Setelah kita memahami, setelah kita mendengarkan dan menyimak materi yang barusan Bunda sampaikan, yuk sama-sama kita belajar hubungkan gambar dengan nama yang tepat. Teman-teman silahkan ya, hubungkan pakai jari aja. Kita belajar sama-sama nih, pakai jari aja dihubungkan. Mana yang keyboard, mouse, dan juga printer. Yuk sama-sama kita kerjakan. Gambar yang kiri atas ini disebut apa ya? Yuk kita tarik garis. Ada yang bisa? Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tarik garisnya. Yeay, hebat banget. Yang jawab printer, kalian hebat. Yang masih salah atau kurang tepat, jangan sedih. Masih ada 2 soal lagi. Yuk sama-sama kita kerjakan. Yang tengah ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Pinter banget semuanya. Yang tengah adalah gambar mouse. Yang terakhir, pasti sudah tahu dong jawabannya. Ini untuk mengetik apa ya namanya? Ya, benar banget, namanya adalah keyboard. Sampai sini teman-teman paham? Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Yuk kita kerjakan halaman 31. Kalau sudah dikerjakan, silahkan difotokan, lalu dikirim ke link yang akan Bunda berikan ya. Silahkan difotokan seperti ini. Sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga materi ini bermanfaat dan informatif buat teman-teman semua. Terima kasih juga sudah mampir ke channel ini ya. Untuk semuanya jangan lupa di like, komen, subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau Bunda upload video yang baru. Terima kasih telah bergabung di segmen BBBC, Belajar Bareng Bunda Caca. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.